Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Mana GTM Klasis Makassar, dalam renungan doa, dalam memulai aktivitas dalam kehidupan kita hari ini. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa pagi hari ini, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Semalam kami sudah lalui, tidur dengan nyenyak dan atas perkenaanmu kami bangun lagi dan bahkan sudah siap beraktivitas sepanjang hari ini. Bapa Surgawi Tuhan Yesus memulai berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami akan mengawali dengan refleksi firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Kiranya tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus menjamah dan memperlengkapi kami semuanya kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan program ini. Kiranya dengan kuasa-Mu membuka akal pikiran mereka, segala kekuatan semangat baru hari ini melalui sapaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan pagi ini 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan seberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini ada sapaan firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 13 sampai 16, kisah tentang Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan dari musibah, dari bencana kelaparan yang tengah melanda kehidupan umatnya Israel. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana Elia dipelihara ketika Tuhan menghukum umat Israel oleh karena dosa dan kejahatan. Saat itu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Israel di bawah pengaruh Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Istri Raja Ahab, Isabel, memelopori penyembahan berhala, penyembahan kepada Baal. Lalu Elia disuruh oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa supaya umat Israel bertobat. Sayang, umat tidak menggubrisnya dan bahkan semakin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini latar belakangnya. Bencana terjadi oleh karena kejahatan Raja Ahab mempengaruhi kehidupan umat Israel. Lebih lagi di bawah pimpinan dan pengaruh istrinya Isabel. Bapak saudara, namanya bencana toh tidak memilih-milih. Siapapun, namanya bencana tidak mengenal status. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang beriman, bahkan tidak beriman sekalipun, kalau namanya bencana ya datang dah. Kisah dalam pergub ini, Elia ternyata juga terdampak dengan bencana kelaparan yang
didatangkan oleh Tuhan sebagai hukuman atas dosa umat Israel dan lebih lagi Raja Ahab dan istrinya. Elia orang yang takut kepada Tuhan, taat, tetapi ketika bencana datang, dia juga merasakan dampaknya yang luar biasa. Akibat hukuman yang ditimpakan Tuhan kepada umatnya, Elia pun merasakan penderitaan karena hukuman itu. Tetapi Allah tidak meninggalkan dan bahkan tidak membiarkan Elia dalam kondisi yang lapar. Karena itu Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi, menghindar dari bencana kelaparan ini. Menurut cerita ayat 1 sampai ayat yang ke-6, pertama-tama Allah menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit yang masih ada airnya. Dan sementara itu setiap hari burung-burung gagak memberi makan kepada Elia. Sayang, lama-kelamaan air sungai Kerit pun juga menjadi kering sebab tidak turun hujan. Sementara daging roti yang biasanya dibawa oleh burung gagak pun sudah tidak ada. Lalu kemudian Tuhan menyuruh lagi Elia pergi ke daerah Sidon, di sebuah desa bernama Sarfat. Di situ akan dipelihara lagi hidupnya, kelanjutan hidupnya oleh seorang perempuan janda dengan seorang anaknya. Yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, ketika Elia bercakap dengan janda ini yang tengah berupaya untuk mempertahankan hidupnya dari bencana kelaparan dengan anaknya. Dalam cerita ini Elia meminta perempuan ini untuk membuatkan roti bundar kecil bagi Elia lebih dahulu. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, perempuan ini jujur terhadap Elia bahwa dia sudah tidak punya perbekalan makanan, tinggal akhir bekalnya yang akan dibuatkan tepung itu setelah itu selesai, tinggal menunggu mati. Tapi melalui Nabi Elia, perempuan ini taat mengikuti perintah anjuran Nabi Elia, maka perempuan ini pun akhirnya terhindar dari kelaparan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita mau simak dari kisah ini? Saya kira kisahnya ini juga tentu Bapak saudara sudah sering mendengarkannya. Apa pesan dan pelajaran firman Tuhan bagi kita melalui kisah Nabi Elia dan seorang perempuan di Sarfat, janda di Sarfat ini? Yang pertama adalah bahwa Elia turut menderita akibat hukuman yang dinyatakan Tuhan kepada umat Israel oleh karena kejahatan Raja Ahab yang mempengaruhi kehidupan umatnya. Ternyata Elia sebagai orang benar juga merasakan penderitaan. Orang benar, orang taat, sekalipun kalau namanya bencana toh pasti merasakannya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu menyesali apa yang sementara kita alami. Sebab kita percaya kendati pun bahwa kita semuanya terdampak oleh bencana yang sementara terjadi, tetapi Tuhan masih memiliki begitu banyak cara untuk memelihara kelangsungan hidup kita sampai hari ini. Dalam kisah Nabi Elia, Allah memelihara dia dengan caranya yang ajaib. Bapak saudara, kalau kita menyimak perikop seluruhnya, ternyata Allah memelihara kehidupan Nabi Elia dengan dua cara yang tidak lazim. Yang pertama, Allah memelihara Elia dengan bantuan dan perantaraan burung gagak. Bapak saudara, dalam catatannya burung gagak ini adalah salah satunya burung yang paling rakus dan tidak akan pernah meninggalkan atau menyisakan makanannya. Paling rakus dan tidak akan menyisakan makanan. Tetapi itulah rancangan Tuhan, justru melalui burung yang paling rakus inilah memelihara dan memberikan makanan Elia selama dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Lalu cara yang kedua yang Tuhan pakai adalah melalui janda miskin, bukan janda kaya. Janda miskin yang tidak punya perbekalan makanan lagi yang cukup. Tetapi ternyata Tuhan memakai janda di Sarfat ini untuk memelihara kelangsungan Elia, bahkan kelangsungan hidup orang di sekitarnya. Jadi saudara,
Pesan firman Tuhan yang kedua ini mau menyatakan bahwa Allah memelihara kehidupan kita hari ini dengan begitu banyak cara yang seringkali kita tidak mengerti dan tidak duga. Allah bisa memakai apa saja di sekitar kita untuk mendatangkan pertolongan dan pemulihan. Di luar dari yang kita pikirkan. Coba bayangkan, burung paling rakus dipakai untuk berbagi. Janda yang miskin dipakai untuk berbagi. Ini sangat inspiratif Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semuanya bisa memaknainya. Lalu pelajaran yang kedua adalah, pada dalam keadaan yang krisis, ternyata Elia juga harus belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia memakan sisa-sisa burung gagak, dan dia juga meminta kepada janda di Sarfat roti bundar kecil, tidak banyak-banyak. Artinya bahwa dalam situasi yang sulit, adaptasi, entah kebutuhan, entah keperluan apapun, semestinya kita yang mengadaptasi, bukan kebutuhan kita yang mengadaptasi keinginan kita. Elia membuktikan bahwa dia bersyukur masih bisa makan walaupun dari sisa-sisa burung gagak dan bahkan roti bundar kecil dari seorang janda miskin. Dia makan, mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan. Bahasa saudara, belajar menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Apa yang Tuhan beri itu yang kita makan. Apa yang Tuhan hadirkan itu yang kita syukuri. Karena itu tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Tetapi yang pasti bahwa masing-masing kita Allah sudah menyediakan berkat. Lalu pesan yang ketiga, saya kira ini yang sangat penting. Saat situasi yang sulit, krisis ekonomi, krisis apapun, seorang janda miskin ternyata masih mampu berbagi. Bapak Saudara, menjadi hal yang umum ketika orang mengalami pergumulan, menjadi hal yang lumrah ketika seseorang juga lagi krisis, kekurangan, sulit untuk berbagi, sulit untuk menolong orang lain, karena prinsipnya saya saja kok tidak cukup, apalagi mau berbagi. Dalam situasi pandemi yang kita alami, tidak sedikit orang yang berpikir seperti itu. Bagaimana mau memberi sedangkan saya saja cukup, tidak cukup. Dan melalui janda miskin ini ternyata mampu memberi meskipun dia sendiri tidak cukup, dalam tanda kutip. Coba Bapak Saudara berada di posisi janda ini. Persediaan makanannya tinggal 1 kali masak dan setelah itu tidak ada. Tetapi ketika Elia datang meminta, malah dia yang duluan dibuatkan. Ketaatan janda ini berbuah manis, tidak kekurangan melewati masa-masa krisis. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Mari berbagi. Bahwa berbagi kepada orang lain itu tidak ditentukan apa yang ada pada kita, tetapi ditentukan kerelaan hati kita, ketulusan untuk peduli bagi orang yang berkekurangan. Peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Pada prinsipnya kok kita sebenarnya bisa. Jika kita memahami bahwa berkat Tuhan, cara Tuhan luar biasa menghadirkan segala kebaikan berkat dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan sekalipun akan Tuhan pakai mendatangkan berkat dalam hidup kita. Karena itu jangan menahan-nahan kebaikan. Amsal pasal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menebar harta tetapi selalu berkelimpahan. Tetapi ada orang yang berhematnya luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Berbagilah. Berbagi dan saling menolong. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan melalui kisah Elia dan janda di Sarfat. Selamat beraktivitas Bapak Saudara. Berkat Tuhan kiranya hadir selalu dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Saudara, mari kita bersyukur dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami naikkan syukur lagi kepadamu. Sudah merefleksikan kebenaran firman-Mu. Kisah hidup hamba-Mu Elia yang Engkau pelihara dengan cara yang tidak lazim. Engkau pelihara dari bencana kelaparan yang Kau nyatakan dalam kehidupan umat-Mu akibat dosa kejahatan Ahab bersama dengan istrinya. Dengan cara yang tidak lazim kami belajar bahwa Allah bisa memakai begitu banyak hal di sekitar kami yang tidak kami duga sekalipun
untuk menjaga, memelihara kelangsungan kehidupan kami sehari demi sehari, bahkan memelihara dan melindungi kehidupan kami dari wabah virus corona sekalipun saat ini. Juga melalui firman-Mu kami diingatkan, krisis boleh datang, pergumulan boleh ada, kekurangan menjadi bagian hidup. Tetapi memberi itu adalah sebuah tanggung jawab iman. Janda di Sarfat memberikan kami pelajaran. Kendati pun dia sendiri kekurangan, kendati pun dia sendiri tidak memiliki banyak harta untuk dibagi, tapi tidak menghalangi dia untuk berbagi dengan Elia. Mujizat Tuhan terjadi. Dia bisa melewati dan melampaui krisis yang melanda kehidupan umat. Ya Allah Roh Kudus, jamah hati kami, pikiran kami, supaya menjadi hati yang rela berbagi, hati yang rela menolong dan peduli pada saudara-saudara kami, orang lain di sekitar kami yang kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kami. Bapa Surgawi, berkati jemaat sepanjang hari ini. Mereka akan beraktivitas di kantor, di tempat kerja, bahkan menggeluti dunia-dunia usaha, bahkan berbagai aktivitas seluruh jemaat-Mu dari orang tua sampai anak-anak. Kiranya Engkau menjamah dan melawat mereka masing-masing di rumah, di tempat tinggal mereka. Dengan jamahan-Mu hari ini mereka semangat, sukses, dan bahkan boleh berhasil dan maju dalam segala bidang kehidupan. Berkati gereja-Mu untuk tetap bersaksi, mengabarkan Injil keselamatan di tengah dunia ini. Berkati gereja Raja Masa, berkati Klasis Makassar, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di Makassar di mana kami ada. Bapa, kembali kami satukan iman untuk seluruh jemaat pelayanan gereja Raja Mamasa, secara khusus lingkup Klasis Makassar, mengambil bagian dalam pergumulan hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Pendeta Sakal Darusu. Sebergumul dengan penyakit, kami memohon, meminta, Engkaulah jawaban untuk segalanya. Mari datanglah Tuhan, jamah hamba-Mu, bangkitkan semangat, bangkitkan kegirangan hatinya, sehingga dengan perkenan dan jamahan-Mu boleh menikmati ketenangan dan bahkan semangat. Dan pada akhirnya Tuhan, Kau hadirkan sukacita melimpah dalam kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Terpuji Engkau ya Tuhan, kiranya dengan program ini akan selalu menjadi barakat bagi jemaat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikannya. Karena itu berkati hamba-hamba-Mu yang menata dan mengelola kegiatan ini. Berkati tim multimedia Klasis, Saudara Dianto bersama dengan rekan mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan. Ini doa, ini syukur dan bahkan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, terima kasih dan shalom.